Perkenalkan, saya Dia Pramudawardhani dari Prodi PPSI dengan nomor NIM 201448033. Nah, di sini saya akan mewawancara salah satu pelaku usaha di daerah saya, lebih tepatnya di daerah Sengkolo, Kulon Progo. Siapa sih yang nggak tahu Kulon Progo? Yang terkenal dengan wisata alamnya? Nah, cuma itu teman-teman. Ternyata di daerah Kulon Progo juga terdapat pelaku usaha yang memanfaatkan hasil alamnya loh, yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi makanan yang menarik dan enak. Seperti Ibu Ermawati, beliau merupakan salah satu pelaku usaha yang cukup terkenal di daerah saya. Beliau berusaha menjual keripik pare aneka rasa. Nah, jika ingin tahu lebih jelasnya, yuk mari kita simak video wawancara berikut ini. Saya sudah bersama dengan Ibu Ermawati selaku pemilik dari usaha ini. Sebelumnya terima kasih ya Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga dapat bertemu sekaligus berbincang-bincang dan berbagi ilmu mengenai berwirausaha. Beliau merupakan pelaku usaha di bidang makanan. Betul ya Ibu? Iya, benar ya. Apakah Ibu bisa menjelaskan sedikit mengenai apa sih usaha yang Ibu rintis ini? Iya, saya menjual produk makanan yang beraneka ragam, tetapi yang murni dari tangan saya sendiri adalah keripik pare dengan beraneka ragam rasa, tidak hanya original tapi ada yang pedas dengan level tertentu. Lalu sejak tahun berapa Ibu merintis usaha ini? Saya memulai usaha saya sejak tahun 2011, jadi kurang lebih sudah 10 tahun. Tetapi khusus untuk pembuatan keripik pare, saya memulai usaha saya sejak tahun 2017. Jadi sekitar 4 kalau nggak 5 tahun ini. Sudah lama juga ya Ibu. Ya. Kenapa sih Ibu memilih usaha keripik pare ini dibanding dengan usaha yang lain? Mungkin kan masih banyak. Pada awalnya saya berpikir kalau pare itu kan memiliki manfaat yang sangat banyak sekali, tapi karena rasanya yang pahit jadi tidak banyak orang yang suka. Jadi saya di sini berinisiatif untuk membuat keripik pare agar rasa pahitnya itu sedikit berkurang gitu. Lalu untuk menambah cita rasa, saya mempunyai ide kalau tidak hanya original saja, tapi ditambah bumbu balado, ditambah bon cabe agar lebih bervariasi. Sangat bermotivasi. Iya. Dari modal berapa sih Ibu memulai usaha ini? Kalau dulu khusus untuk keripik pare ya, saya pada awalnya itu modal saya sekitar 200.000, tapi untuk sekarang sudah berkembang menjadi sekitar 5 juta. Kalau untuk omsetnya sendiri per hari mungkin berapa? Omset per hari sekitar 2 jutaan. Banyak juga ya Ibu. Apakah Ibu memulai usaha ini sendirian atau mungkin sudah merekrut karyawan? Pada awalnya saya memulai usaha ini sendiri, tapi ternyata lama-kelamaan karena permintaan konsumen yang cukup banyak, jadi saya kewalahan. Dan sekarang saya sudah mempunyai 5 orang karyawan. Berkembang juga ya Ibu? Iya, alhamdulillah. Bagaimana sih tipsnya untuk membuat keripik pare? Kan kebetulan pare rasanya pahit. Nah, bagaimana tips agar pare tidak terasa pahit? Untuk menghilangkan rasa pahit, kita menggunakan garam. Jadi setelah kita iris tipis-tipis, terus lalu kita taburi garam, lalu kita remas-remas, lalu kita cuci bersih. Seperti itu ya Ibu. Iya. Kalau untuk pengemasan pare sendiri Ibu menggunakan apa saja? Untuk pengemasan saya kalau untuk yang di toko-toko, penitipan di toko-toko itu menggunakan plastik standing pouch agar pengemasan terlihat menarik. Seperti ini ya Ibu? Iya, betul sekali. Apakah alat yang digunakan sudah menggunakan mesin atau masih menggunakan tenaga manusia?
Kami masih menggunakan tenaga manusia. Soalnya kalau menggunakan tenaga mesin nanti cita rasanya berbeda. Lalu bagaimana sih teknik pengemasan yang ekonomis? Untuk pengemasan ekonomis kita mengemas ukuran paling kecil itu 200 gram sama yang 500 gram. Tapi kalau untuk yang berada di pasar tradisional kita mengemas yang kemasan 2 kilo. Gitu. Bagaimana teknik pemasaran produk ini? Teknik pemasaran untuk saat ini banyak reseller yang tersebar dari Pulau Jawa sampai Pulau Bali. Kita online juga. Menggunakan sosial media gitu, mungkin Instagram atau apa gitu. Saya menggunakan Instagram. Ini kan zamannya banyak makanan yang hits. Bagaimana cara ibu untuk menarik konsumen agar penasaran dan membeli produk ini? Salah satunya dengan level pedas. Untuk anak muda, khususnya anak muda, kan sekarang banyak yang suka dengan pedas-pedas. Jadi kita pakai dengan level pedas tertentu, misalnya dari level 1 sampai level 10 dengan dari yang original sampai paling pedas seperti itu. Sudah sejauh mana sih produk ini tersebar? Produk ini sudah dari Jakarta sudah ada, terus kita sampai ke Pulau Bali. Cukup jauh juga ya ibu. Ibu kan sudah memiliki pelanggan tetap gitu ya bu. Nah bagaimana cara mempertahankan dan mungkin menambah pelanggan? Saya mempertahankan rasa, itu nomor 1. Jadi misalnya ada kenaikan bahan baku, itu lebih baik kita menaikkan harga daripada kita mengurangi. Misalnya bumbu-bumbu itu paling tidak boleh dikurangi. Lalu apa kendala yang ibu alami selama menjalani usaha ini? Kendalanya itu yang pertama bahan baku. Kadang kita tidak mendapatkan stok pare. Misalnya pas ada banyak sekali, tapi kalau pas nggak ada. Bagaimana cara ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Cara mengatasi saya dengan tetangga-tetangga. Kan kalau di sini kebunnya masih luas, jadi kita menanam sendiri pare tersebut. Jadi nanti kalau mereka panen, kita tampung hasil panenan mereka. Efektif juga. Ya. Yang terakhir, bagaimana saran ibu untuk anak-anak muda zaman sekarang yang agar mau berwirausaha? Ya, untuk anak muda jangan takut untuk kita memulai usaha. Selalu optimis, jangan menyerah agar kita tetap sukses. Terima kasih ya ibu atas waktunya, dan terima kasih ibu telah membagi ilmu kepada kita semua, dan semoga dapat memotivasi anak-anak muda zaman sekarang untuk selalu berwirausaha. Sebelumnya mohon maaf jika saya banyak salah kata. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, itu tadi hasil wawancara saya dengan Ibu Irmawati. Pastinya ada manfaat yang dapat kita ambil, dan semoga dapat memotivasi kita semua sebagai generasi penerus untuk selalu berwirausaha. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.